Dan hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan tentang apakah Tuhan itu lalai untuk menggenapi janji Tuhan, saudara. Seperti kita tahu bersama bahwa Tuhan yang selalu kita sembah, yang kita tahu ayatnya, saudara ya, kita sering dengar, sering mungkin berulang-ulang kita baca, saudara, bahwa yang kita tahu bahwa Tuhan itu bukan Tuhan seperti manusia yang bisa berdusta. Sekali dia berjanji, dia pasti akan menggenapinya. Dan janji Tuhan itu pasti digenapi atas setiap umatnya, saudara. Tetapi janji Tuhan itu juga adalah suatu agreement, suatu pernyataan kesepakatan antara dua pihak, saudara. Jadi ketika Tuhan memberikan janjinya dan kita pun menyepakati, saudara, dan mempercayainya, saudara, kemudian Tuhan sendiri akan menggenapinya. Sekalipun pasti semuanya lewat proses, saudara ya. Jadi ketika kita belajar percaya, ketika kita belajar juga mentaati setiap perintahnya. Jadi makanya janji Tuhan itu ada agreement, ada satu kesepakatan. Artinya saudara, ada bagian kita juga untuk menyepakati, tapi juga ada janji Tuhan yang absolut. Jadi udah pasti, tanpa saudara juga mempercayainya, dia akan melakukan, yaitu ketika dia akan datang kedua kali. Saudara, tanpa Anda siap apa tidak siap, itu udah pasti akan digenapi, saudara. Jadi hari ini saya ingin bagikan tentang kesepakatan untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan dan mempercayai bahwa Tuhan itu berjanji dan tidak pernah melalaikan apa yang dia janjikan, saudara. Saya katakan di awal tadi, Bilangan 23 ayat 19, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya, saudara ya. Jadi firman Allah itu adalah salah satu yang memang perkataan, bukan salah satu, adalah perkataan Tuhan yang benar-benar sekali firman Allah berkata, firman yang keluar dari mulut Allah itu akan mengerjakan apa yang dikehendakinya. Itu janji Tuhan. Sehingga saudara, kalau misalnya mungkin pertanyaannya paling simpel, apakah semua kita akan melihat penggenapan janji Allah? Saya percaya sekali, saudara ya. Mungkin ada yang bertanya, jika ada orang yang tidak setia, apakah Tuhan itu bisa menggenapi janjinya, saudara? Saudara membaca dalam banyak kisah di firman Tuhan, anak yang hilang ketika dia sudah menjual semua hartanya dan dia kembali kepada Bapa, dia masih bisa untuk menerima setiap janji atau bagian yang Tuhan siapkan, Bapa siapkan atas hidup dia. Sekalipun mungkin ada konsekuensi, yaitu waktu yang terbuang dan mungkin banyak hal yang hilang dari hidupnya, dan mungkin dia juga pasti juga ada hal-hal yang memang dia pernah tabur, ya pasti dia tanggung jawab juga. Tetapi kan kita memiliki Tuhan yang sangat luar biasa, selalu memberi kekuatan bahkan penerimaan, saudara. Jadi jika ada orang berkata bahwa apakah janji Tuhan itu pasti digenapi? Yes, ya dan amin. Dan tidak ada janjinya yang tidak digenapi. Salah satu contoh, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku nanti akan mati, saudara, dikatakan tapi akan bangkit pada hari ketiga dan juga akan naik ke surga, saudara. Sudah ada nubuatan, sudah ada perkataan-perkataan yang diucapkan, saudara, dan ada penggenapannya, saudara. Dan ternyata benar. Jadi ketika kita menyembah suatu pribadi yang benar-benar kita bisa trustful, kita bisa pegang janjinya, pegang omongannya, pegang apa yang kita percayai, saudara, pasti tidak akan berpikir bahwa Tuhan itu tidak mungkin tidak menggenapi janjinya. Tidak mungkin kalau dia nggak genapi, saudara. Nah, ketika dalam perjalanan kita, saudara, seperti saya katakan di awal, ketika Tuhan memberikan janjinya kepada setiap kita, ada bagian kita, agreement, kesepakatan, saudara. Kalau saudara pernah lihat ada orang yang dia mau transaksi jual beli rumah, saudara, tidak mungkin ketika orangnya sudah tanda tangan satu, oke, rumah ini saya jual dengan harga sekian, dan orang itu tidak kasih pernyataan juga bahwa dengan memberikan sejumlah uang ini maka rumah itu akan berpindah tangan, dan itu ada materainya, ada notarisnya, ada perjanjian-perjanjian yang sangat penting, tanda tangan banyak surat, saudara, dokumentasi, bahkan sertifikat, dan pengurusannya cukup punya step-stepnya sampai kemudian rumah itu berpindah dan itu sah kepada orang yang memang sudah memberikan senilai uang, saudara. Jadi sama seperti janji Tuhan, artinya ketika Tuhan memberi janji kepada umatnya, saudara, ada bagian kita untuk harus mempercayainya dan mengikuti juga perintahnya, saudara. Jadi kan kita tidak boleh juga kita klaim janji Tuhan, kita
kita kayak menuntut Tuhan untuk menjawab semua apa yang kita minta dan berpegang kepada janji Allah atau berdiri atas janji Allah. Sementara di bagian lain saudara tidak mengikuti apa perintahnya, bahkan tidak mempercayai dia. Ya tidak akan pernah terjadi sesuatu yang kita imani Tuhan pasti genapi. Karena ternyata seluruh kehidupan kita juga ada keterkaitan, yaitu ketika kita menerima keselamatan. Dan firman Allah berkata orang yang hidup oleh iman, oleh percayanya akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, jadi apa yang kita percayai itu yang kemudian akan dia genapi dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaannya, apakah saudara masih tetap memiliki iman yang kuat, iman yang penuh, iman yang mempercayai janjinya, atau sudah mulai kendor, atau sudah mulai meragukan Tuhan, saudara? Dan saya percaya dia Bapa yang baik, bukan berarti dia bilang, oh ya udahlah kalau kamu imannya kecil gitu, ya udah kamu nggak akan, bukan saudara. Tapi yang kita harus perlu fokuskan yaitu pada apakah iman kita ini ada progresnya atau tidak, sehingga kita bisa berpegang kepada janji-janji Tuhan. Jadi jangan hanya kita menuntut satu pihak, Tuhan mana janjimu, sedangkan iman kita tuh tidak berprogres, tidak ada sesuatu yang menambahkan dari iman kita, kata firman Allah Paulus, kepada ketekunan, kepada kesungguhan, dan masih banyak hal yang lain, tahan uji saudara. Jadi tetap ada part kita untuk kita juga melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan anak-anaknya yang menaruh percaya kepada dia, saudara. Jadi janji Tuhan itu benar-benar bukan hanya kita comot ayat. Betul gak saudara ya? Karena mungkin contoh soal hari ini orang-orang mungkin banyak yang mengalami kekecewaan karena mereka sudah berpikir, saya sudah pegang ayat ini, saya sudah pegang janji Tuhan bahwa tidak ada malapetaka, tidak ada kesulitan, tidak ada penyakit yang menular, saudara. Tapi kemudian pada kenyataannya, bukankah ada banyak kita juga yang orang-orang yang kita dengar cinta Tuhan juga kemudian tertimpa sakit menular, COVID, bahkan tidak sedikit yang juga berpulang ke rumah Tuhan. Saudara, jika saudara salah mentafsirkan firman Tuhan dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita, saudara akan kecewa dan berpikir Tuhan bohong, benar kan? Kita udah pegang-pegang janjinya, tapi ternyata sakit, tapi ternyata toh dipanggil pulang, saudara. Jadi ternyata memang tidak diluputkan karena ayatnya berkata diluputkan. Dan mungkin ada banyak lagi ayat-ayat yang lain yang kita selalu berdiri, pegang, klaim. Gak salah saudara, karena firman Allah berkata apa yang kamu percayai itu yang terjadi. Bilang 14 atau 8. Dan Tuhan selalu berkata bahwa pergilah jadilah seperti imanmu. Dan firman Allah berkata bahwa janjinya itu murni. Dan kemudian kita berpegang pada janji Tuhan. Yang saya mau katakan bahwa apakah ketika kita pegang janji Tuhan tapi kita ada kesepakatan, keyakinan bahwa Tuhan sungguh-sungguh memang yang saya percayai. Dan kemudian firman Allah berkata, apakah kita memiliki juga iman yang benar-benar sungguh bergantung kepada Tuhan? Tuhan tidak melihat seberapa lama kita mengikut dia, ataupun membandingkan, oh ya udah ini imannya lemah, wah ini imannya hebat. Enggak seperti itu juga, saudara. Karena ternyata dikatakan bahwa jika kamu memiliki iman sebesar seperti biji sesawi, engkau akan bisa memindahkan gunung. Engkau jadi akan bertumbuh menjadi dikatakan biji sesawi itu akan bertumbuh menjadi pohon-pohon yang besar, saudara. Sedangkan kita fokusnya kepada memindahkan gunung. Padahal arti daripada jika engkau memiliki iman seperti biji sesawi itu artinya bahasa aslinya iman yang bertumbuh, grow seperti biji sesawi. Nah, dari pertumbuhan iman itu ada prosesnya bagian kita, saudara. Jadi jangan klaim-klaim juga dan kemudian menjadi kecewa. Tapi lihat dulu, saudara, karena di dalam janji Tuhan itu satu saya katakan tadi ada agreement. Kemudian juga ada absolute, dia pasti datang. Tapi di balik juga perjanjian yang diberikan Tuhan ada kedaulatan Tuhan. Jadi ketika saudara memegang satu ayat, satu janji Tuhan, kita juga melihat apa yang memang Tuhan mau itu terjadi dalam hidup kita. Contoh soal, saudara, ketika kita sakit sedangkan kita sudah pegang janji Tuhan, tidak akan tertular, toh tertular, saudara. Kita baca lagi dalam firman Allah, ada enggak hamba-hamba Tuhan yang sakit? Ada enggak hamba-hamba Tuhan yang mengalami kesulitan? Ada enggak hamba-hamba Tuhan yang juga orang-orang yang sejarawan, khususnya rohaniawan dalam sejarah kekristenan, saudara, yang mengalami kesulitan, yang mengalami mungkin masa-masa sulit atau mungkin struggle, yang mungkin mostly yang kita lihat juga yang mengidap sakit atau yang lain ada, saudara. Paulus juga dia sakit,
Sehingga dia berkata bahwa berkali-kali aku berseru untuk supaya utusan iblis ini mundur, tapi Tuhan bilang cukup kasih karuniaku, saudara. Dan ada juga kalau mungkin saudara kecewa karena Tuhan tidak memberkati, karena memang sesungguhnya saudara janji Allah dikatakan Dia akan supply kebutuhan kita dengan kekayaannya. Dan kekayaan itu tidak hanya serta-merta soal uang. Saudara, sebelum saya lanjut lagi saya akan masuk ke poin itu. Jadi saya akan balik lagi bahwa jika Tuhan sedang berjanji kepada kita bahwa memang Tuhan sendiri yang akan menjawab doa kita ketika kita berseru, kita sakit Dia sembuhkan. Nah pertanyaannya saudara, kalau ada banyak orang yang kecewa, kenapa aku sudah sungguh-sungguh kemudian aku sakit, saudara? Karena memang saudara baca ketika Yesus masuk ke rumah ibu mertua Petrus, loh itu ibu mertua Petrus pasti juga udah cinta Tuhan. Toh ada yang sakit, benar gak saudara? Bahkan ada pejuang-pejuang iman juga, mereka juga sama seperti kita, saudara, memiliki tubuh, saudara, memiliki jiwa yang tinggal dalam tubuh. Nah tubuh ini juga ada kurun waktunya. Bukan karena saudara diurapi, saudara penuh roh luar biasa, kemudian saudara akan menjadi kuat even sudah 100 tahun, saudara. Ketika kita mulai 60, 70, 80, secara natural tubuh ini akan ada kekurangan produktivitasnya, saudara. Itu secara natural. Nah mungkin saudara berkata ketika sudah 90 tahun, oh saya akan ikut lomba, mungkin lari. Bisa saja ada orang-orang yang sampai 100 tahun tuh masih nari-nari karena mereka dulu mungkin olahragawan. Tapi kan secara natural itu akan ada kemerosotan secara tubuh jasmani, saudara. Jadi jangan juga kita kemudian klaim firman Tuhan tapi tidak melihat konteks yang ada. Orang bisa menjadi sakit, bisa. Menjadi sakit itu kenapa? Kenapa tertular? Nah itu kita tidak pernah tahu. Kenapa menjadi sakit? Ada yang memang karena kita tidak menjaga kesehatan, ada yang orang makan sembarangan juga dan kemudian kita berdoa tolak dalam nama Yesus. Tapi ada juga orang yang memang sudah menjaga tapi kemudian diizinkan memang diluaskan sakit. Jadi kita harus perlu ngecek apakah orang bisa, saudara ya, hamba Tuhan bisa. Karena kita manusia biasa. So, ada banyak hamba Tuhan yang juga mereka berjuang sampai di garis akhir juga dalam kondisi tubuh yang lemah. Karena untuk orang itu menjadi sakit dan kemudian dipanggil Tuhan, kemudian ada orang yang dia dalam keadaan sehat dipanggil Tuhan, sama endingnya itu dipanggil Tuhan. Caranya, kendaraannya apa, itu haknya Tuhan. Kita tidak bisa punya otoritas di sana. Kita hanya bisa berdoa, Tuhan saya mau kalau saya dipanggil Tuhan dalam keadaan tidak menyusahkan anak-anak dan keluarga, dalam keadaan juga mungkin sehat, ya kita boleh minta ya, nggak apa-apa. Tetapi saudara, dalam Tuhan menggenapi rencana Allah yang kita tidak bisa mungkin pegang kendali ketika ada kedaulatan Tuhan di atas doa, di atas mujizat yang kita minta. Nah di situ kita mesti melihat apa yang Tuhan sedang lakukan. Saudara, kalau ada orang menjadi sakit, berdosakah kalau orang itu sakit kemudian dipanggil Tuhan dalam keadaan fisik sakit? Enggak ada yang salah. Pada zaman dulu kalau misalnya Tuhan kurang kuasanya, kenapa murid-muridnya itu sampai ada dipancung, sampai ada yang dibakar saudara, sampai ada juga yang dikasih tempat masak, wajan masak yang besar saudara, kayak dan kemudian itu ada minyak yang panas dan mereka digoreng hidup-hidup, dan mungkin banyak yang lain lagi. Apakah Tuhan kurang kuasa? Benar nggak saudara ya? Jadi kita kan kadang-kadang tidak mau melihat lebih jauh lagi kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. Kalau ada orang sakit, kita percaya Tuhan bisa sembuhkan, amin. Tapi tidak sedikit juga ada orang yang berpulang ke rumah Tuhan. Kenapa? Mungkin waktunya sudah selesai, saudara. Dan orang menjadi sakit, kadang ada rencana Tuhan. Lewat sakit kadang keluarganya jadi cinta Tuhan karena berseru. Kemudian Tuhan menyembuhkan dan mereka melihat mujizat, mereka diselamatkan. Tapi ada orang juga sampai di garis akhir, ternyata dia dipanggil Tuhan, orang keluarganya kehilangan orang tercinta, sampai di garis akhir memang sakit. Intinya memang sakit, nyatanya realnya sakit saudara. Tetapi itu tidak mengurangi bagaimana Tuhan menerima dia. Sorga bersorak-sorai, menerima homecoming, dikembalinya anak yang disayang saudara. Bahkan salah satu dokter yang pernah berkata kepada saya begini, orang yang kecelakaan saudara dan orang yang sakit biasa, gitu kan, kita tahu orang yang sakit itu artinya orang yang meninggal karena sakit dinyatakan. Tapi dokter katakan orang yang meninggal karena kecelakaan itu indikasinya itu disebut dalam laporan itu juga sakit. Jadi sama saudara.
Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa kenapa Tuhan, aku sudah berdoa tapi kok tertular sakit, kenapa Tuhan? Bahkan yang paling mungkin yang menyedihkan, aku udah berdoa minta perlindungan Tuhan, dikatakan pagar api bertembok, sudah minta malaikat Tuhan jaga, minta darah Yesus, mungkin sudah berdoa, sudah berpuasa menambahkannya, sudah bahkan pakai perjamuan kudus, tapi memang Tuhan bilang sudah selesai waktunya nak, aku panggil pulang. Saudara mesti lihat, itu kedaulatan Tuhan yang kita tidak punya andil sedikit pun, saudara. Yang harus kita lihat dari situ justru bukan soal bagaimana matinya. Benar? Sadrak, Mesak dan Abednego ketika mereka diancam kalau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diminta, mereka akan dihukum mati, saudara. Tapi kemudian mereka menolak. Jadi di situ sedang mereka berkata bahwa kalaupun kami mati, jadi dia berkata kepada kedaulatan Tuhan, dia menyerahkan penuh, tapi dia tidak akan menyembah sesuatu yang lain selain Allahnya yang dia kenal. Jadi di sini bukan berbicara bagaimana caranya mati, bagaimana kita dipanggil Tuhan, berapa lama kita dikasih hidup dan kemudian dipanggil Tuhan, tapi berapa lama kita hidup dan bagaimana caranya kita hidup, saudara. Sehingga selama kita hidup, kita boleh pegang janji Tuhan dan kita boleh melihat penggenapan sampai kita menghembuskan nafas, karena sebenarnya hidup kita yang sesungguhnya itu di surga. Saudara, di dunia ini kita hanya dikatakan seperti musafir, saudara. Jadi kalau kita harusnya kembali kepada Tuhan, waktu Tuhan pastinya itu sudah kedaulatan Tuhan. Berdoa boleh, minta mujizat, minta kesembuhan, dan banyak yang mengalami mujizat, termasuk saya dan suami. Kami keluarga kena COVID juga, dan suami saya juga bahkan kondisinya berat juga, saudara. Dan itu tidak di rumah sakit loh, saya jaga sendiri. Akhirnya saya kena juga, anak kena, saudara. Jadi saya kemudian berserah kepada Tuhan dan saya percaya Tuhan sembuhkan. Tapi saya tetap selalu mengembalikan seluruh hidup kami, Tuhan yang pegang kendali. Kalau masih ada umur pasti sembuh. Nah saudara, mungkin kita mulai berkata, berpikir kembali, oh kalau gitu mah gak usah juga kita doa kalau memang udah tahu mah hidup kita. Bukan, saudara. Tapi Tuhan sedang mengajar kita belajar percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi juga di satu pihak kita akan belajar untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada tangannya, pribadinya yang pegang semuanya. Ada perbedaan antara ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Berbeda, saudara ya. Ketika saya percaya dengan teman saya, tapi saya tidak pernah bilang kamu bisa masuk ke rumah saya kapan saja, bisa tidur, pokoknya seluruh uang saya, seluruh apa yang saya punya juga milik kamu, pokoknya kita udah kayak saudara, pokoknya feel free lah, pokoknya seperti itu. Tapi berbeda ketika saya tidak berkata-kata kamu bebas ke rumah, bebas, pokoknya apa yang saya punya milik kamu. Saudara, dia tidak akan punya hak akses, saudara, untuk misalnya tiba-tiba saya mau nginep ya, nginep di kamar kamu misalnya, saudara ya. Dia tidak punya akses karena saya tidak pernah memberikan izin. Sama, saudara, ketika Anda dan saya mempercayai dia dan mempercayakan hidup kepada Tuhan, itu yang berarti bahwa tidak ada satu hidup kita pun yang kita bisa pegang dan kendalikan. Semuanya kepada Tuhan. Saudara, bagian kita perlu mempercayai, kita perlu menjaga hidup ini, bagaimana kita hidup, dan kita perlu menata supaya iman kita ini yang membuat Tuhan menggenapi janji Allah dan kita melihat mujizat dan semua pertolongan, bahkan apa yang dia janjikan itu terjadi. Itu yang kita fokuskan, bukan kita bolak-balik klaim tapi tanpa berpikir apakah iman saya bertumbuh, apakah iman saya benar-benar bangkit dan mempercayai, apakah saya memaintain semua keyakinan bahkan kerohanian saya sehingga saya bisa berdiri atas firman Allah sekalipun saya tidak melihat Tuhan menjawab, tapi saya melihat Tuhan menggenapi rancangannya yang kadang di luar apa yang kita pikirkan. Jadi kalau saya boleh simpulkan, saudara, bahwa janji Tuhan itu mutlak, pasti digenapi, saudara. Dan kemudian janji Tuhan itu sempurna, tidak sesuai kita, bukan kehendak kita tapi sesuai kehendak Tuhan. Jadi ada kedaulatan Tuhan dan kita percaya, kita jangan asal comotologi ya. Jadi comot-comot ayat kemudian kita menjadi kecewa, saudara. Gak salah kita pegang janji Tuhan, tapi balik lagi ada part kita, ada perjanjian kita, saudara. Dan kemudian jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Jadi di situ kita belajar step untuk kita berserah. Sehingga ada banyak orang yang memang sedih sekali, orang-orang yang dipanggil Tuhan, orang-orang yang kita udah berjuang, keluarganya udah berjuang, udah berdoa, udah puasa, tapi at the end Tuhan panggil dia, saudara. Tapi ternyata
yang kita harus belajar untuk belajar menerima. Karena mempercayai janji Tuhan artinya kita menerima sepenuhnya dan tidak ada komplain. Saudara, ada seorang teman saya yang dia kehilangan suaminya ketika umurnya produktif dan suaminya itu melayani Tuhan all out. Dia kasih statement begini, saya percaya bahwa suami saya entah karena COVID atau bukan, Tuhan sudah tetapkan tanggal tersebut akan dipanggil Tuhan. Tapi satu yang dia bilang, yang saya harus lakukan, saya tidak akan kecewa dengan Tuhan. Saya memilih untuk tidak komplain dan tidak berpikir Tuhan curang. Itu hebat, itu yang saya katakan, percayai janji Tuhan dan kemudian ketika iman kita bertumbuh, kita belajar boleh melihat kedaulatan Tuhan, kehendak Tuhan, dan kita tidak menjadi ragu imannya. Saudara, dan firman Allah berkata janji Tuhan itu tidak pernah kadaluarsa. Seperti saya katakan di awal, kalau ada orang yang meninggalkan Tuhan, ada keluarga kita yang mungkin jauh dari Tuhan, ada orang-orang yang kita kasih tadinya semangat tapi kemudian melepaskan pegangannya. Saudara, kita perlu berdoa biar mereka menemui dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, karena janji Tuhan tidak pernah kadaluarsa, tepat waktu, dan Dia Allah yang setia. Saudara, ketika kita tidak setia, Dia tetap setia. Bagian kita apa? Kalau Anda mungkin hari ini lemah, mungkin udah jauh dari Tuhan, mengalami kegagalan demi kegagalan, kita semua mengalami kok saudara. Bangkit lagi, wake up, bangun lagi, semangat lagi, dan percaya bahwa Tuhan pasti tidak meninggalkan, dan Dia masih membuka tangannya untuk berkata, anakku, aku menunggu engkau seperti seorang bapak menunggu anak yang hilang, dan Dia akan pasti menggenapi, fulfill His promises atas kita, saudara, janjinya atas kita. Dan firman Allah berkata janji Tuhan itu utuh, saudara. Jadi benar-benar tidak ada janji Tuhan itu benar-benar sempurna seperti cara Dia bekerja. Nah, kenapa kita suka kecewa? Karena kita pakai standar, kita pakai ukuran. Saudara, boleh kita meminta sesuatu secara spesifik, tapi at the end kita harus tahu bahwa di atas semuanya masih ada pikiran Tuhan, rencana Tuhan. Yeremia 29 ayat 11, I know the thought, aku tahu yang aku pikirkan. Nah, itu yang kita belajar untuk melepaskan hak kita. Di awal saya katakan, apakah kita mempercayakan hidup kita kepada Dia atau hanya percaya? That's the difference. Beda banget, saudara. Jadi ketika kita percaya, beda banget. Kalau kita mempercayai Dia, artinya apapun yang Tuhan lakukan, Kau tetap baik, aku tidak akan kecewa. Amazing. Itu luar biasa. Nah, untuk sampai ke titik itu memang ada prosesnya, ada tahap demi tahap. Tapi jika kita mau bertumbuh, saudara akan mendapatkan kekuatan tepat pada waktunya. Jadi ketika kita mulai belajar mempercayakan hidup kita dan mulai mau bertumbuh di dalam kekuatan iman, saudara ya, untuk kita bisa menjadi pribadi yang kuat dan melihat Tuhan menggenapi, saudara, bagian kita yang saya katakan tadi, agreement itu kita harus juga lakukan. Dan saudara akan melihat ternyata Tuhan itu mengagumkan, saudara. Jadi tidak ada orang yang tidak pernah mengalami Tuhan kemudian dia selalu berkata Tuhan baik, Tuhan baik. Saudara, orang yang pernah mengalami, disentuh hatinya, mengalami pertolongan, bahkan mengalami di musim-musim yang sulit, dalam kegagalan pun Tuhan menolong, Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan, Tuhan buat mujizat, Tuhan mengangkat kita. Saudara akan tahu bagaimana caranya untuk cerita kepada orang bagaimana setianya dan hebatnya Tuhan. Saudara, kita harus mengalami pertumbuhan iman itu disertai oleh proses, dan proses itu adalah sesuatu yang kita hadapi dan kita alami, saudara. Sebab itu jangan pernah takut dengan proses, karena itu justru membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Kita akan menghasilkan orang-orang yang bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi orang-orang yang mau berdiri dan berkata, Tuhan, apapun yang menjadi rencanamu dalam hidupku, apapun yang Tuhan buat itu baik, dan aku akan percaya Engkau tidak pernah berbuat curang, Engkau tidak pernah melakukan kekeliruan, Engkau tidak pernah salah dalam hidupku, dan aku tahu Engkau tetap menjadi Bapa selamanya. Aku akan mempercayakan hidup dan percaya kepadamu, kepada janjimu. Sebab itu saudara, hari ini jangan pernah menilai Tuhan keliru kalau kita masih di tengah jalan. Selesaikan perjalanan kita dan Anda akan terkagum-kagum bersama dengan Tuhan. Hari ini sebagai aplikasi, saudara, apakah saudara ada dorongan untuk menjadi memiliki iman yang bertumbuh? Saudara, jangan pernah lari dari proses. Lakukan bagian kita supaya apa yang kita percayai
saudara benar-benar boleh menjadi suatu kenyataan janjinya digenapi. Iman yang bertumbuh akan memindahkan gunung. Kehidupan yang mengasihi Tuhan akan menghasilkan pengenalan, mengalami Dia lewat proses, lewat melihat penyertaan Tuhan, melihat tangan Allah yang luar biasa. Di situ kita akan lebih tahu, lebih kenal Dia lagi, dan menjadi pribadi yang kuat, memiliki keyakinan, kepercayaan bahwa Tuhan, aku percaya janji-Mu, ya dan amin. Saudara, hari ini jangan pernah kecewa, jangan pernah undur, jangan pernah tawar hati, jangan pernah menuduh Tuhan salah dalam hidup. Karena Dia tidak pernah salah dan Dia menyiapkan semua yang paling baik dalam hidup Anda dan saya. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kadang kami menilai Engkau sesuai pikiran kami. Kadang kami tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Tapi hari ini kami mau belajar, ternyata kami hanya perlu untuk benar-benar mengevaluasi seluruh hidup kami. Apakah kami sudah memiliki iman yang kuat? Apakah kami sudah berprogres dalam iman? Ada pertumbuhan yang kami benar-benar perjuangkan untuk mengenal Engkau, mengenal jalan-jalan-Mu, sehingga kami tidak menjadi kecewa. Apakah kami lebih menyikapi bagaimana cara kami hidup daripada ketika bagaimana cara kami mati? Karena selama kami hidup itu yang menentukan apa yang kami perbuat. Tapi ketika kami memang selesai semua itu dalam kedaulatan dan waktu Tuhan, tidak ada bisa kami kendalikan. Bagian kami memohon, meminta umur penuh, tapi bagian Tuhan yang menentukan saat dan waktu. Tapi bagian kami juga menyikapi selama kami hidup, apa yang sudah kami lakukan, bagaimana cara kami hidup. Sehingga kami akan melihat selama kami hidup, kami pasti mengalami janji Allah, mengalami perjumpaan ilahi, mengalami kehidupan yang boleh melihat selalu janji-Mu, ya dan amin, tidak pernah meleset, selalu tepat waktu. Dan kami tahu bahwa janji-Mu tidak kadaluarsa, karena Tuhan selalu setia sampai kapanpun. Ajar kami setia, berpegang kepada janji-Mu, mau bertumbuh dan mau menyikapi bagaimana hidup yang baik dan benar sesuai dengan perintah-Mu, sesuai dengan ketetapan dan sesuai dengan pernyataan agreement kami yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, untuk kami menggenapi rencana Allah dan melihat Engkau menggenapi janji-Mu dalam hidup kami. Meteraikan janji firman-Mu demi nama Yesus. Amin.